Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga baik-baik saja. Kembali lagi bersama channel gua di sini, yaitu adalah Rex Auto. Dan untuk kalian, kalau misalkan kalian baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk klik like dan subscribe-nya. Video kali ini seperti di judul, gua mau ngebahas tentang kekurangan dan kelebihan dari Toyota Avanza Veloz. Nah, apa saja kekurangan dan kelebihan dari si mobil ini? Maka dari itu tonton video ini sampai habis. Oke cuy, mungkin Avanza ini udah nggak aneh lah untuk masyarakat Indonesia. Mobil ini itu sangat digemari oleh sejuta umat dan seluruh Indonesia sangat menyukai mobil Avanza ini. Nah, namun kebanyakan orang yang membeli Avanza ini belum tahu kekurangan dari si mobil ini. Nah, maka dari itu kita satu persatu akan sebutkan kekurangan dari si mobil ini. Dari desain mobil ini tuh dia yang tahun 2018. Nah, ini tuh sangat sporty guys, dari misalkan dari lampunya udah mulai sporty, udah mulai menipis lah. Dari sebelumnya kan masih model headlamp yang sedikit besar. Nah, kalau misalkan ini itu udah sipit lah gitu loh ya. Nah, lalu dari segi lampunya juga dia di sini udah menggunakan proyektor khusus ya, khusus untuk mobil yang Veloz. Kalau misalkan yang tipe G ataupun Avanza biasa, dia belum ada proyektornya. Lalu dari segi grillnya ini pun dia sedikit elegan. Untuk ini tuh jadi lebih ke arah kelebihannya dari si mobil ini. Dari mulai grillnya itu lebih modern kalau menurut gua. Nah, lalu dari segi sektor mesin dulu nih guys. Mesinnya dia ini berkapasitas 1500 cc karena ini bertipe Veloz yang tipe tertingginya, maka dari itu si mesinnya ini lebih besar daripada Avanza yang biasanya. Nah, dengan 1500 ini dia dapat tenaga di 96,3. Lalu dari segi torsinya ada di 123 Nm gitu loh guys. Nah, untuk dari segi mesin gak ada komplain menurut gua, dan mesin ini tuh sangat lebih diunggulkan karena ketahanan dari si mesin mobil ini itu sangat luar biasa guys, sangat diandalkan oleh orang Indonesia, yang khususnya orang-orang yang jarang perawatan dari si mobil ini. Dan alhasil mesin ini pun masih kuat guys, walaupun si maintenance-nya kurang guys. Lalu dari fitur-fiturnya pun di sini udah menggunakan ABS, dari segi pengeremannya ABS, CVD segala macam. Mobil ini udah teruji lah fitur-fiturnya, dan lumayan sedikit bertambah fitur-fiturnya daripada sebelumnya. Kekurangan dari si mobil ini yaitu adalah plat body yang sangat tipis guys ya, menurut gue sangat tipis banget. Kita dipencet gini tuh dia sedikit agak masuk gitu loh di body-bodinya, jadi kurang gimana ya, kurang kokoh. Dan untuk kekedapan kabinnya itu sangat berpengaruh gitu, jadi sedikit lebih noise lah dari peredaman kabin karena si plat body yang sangat tipis. Nah, untuk dari segi ban ini tuh sangat ya biasa saja dengan merek Bridgestone. Untuk ukurannya di sini ada di 185 per 65 ring 15 guys. Jadi ini tuh sangat basic sekali, biasa saja. Dan untuk bantingannya, karena mobil ini menggunakan ban ring 15 dan profilnya yang cukup tebal, jadi bikin bantingannya itu sedikit tertolong dari si bannya tersebut. Lalu untuk dari segi suspensinya, suspensi dari si mobil ini itu menurut gua sangat bisa dibilang lumayan keras guys, karena didesain mungkin sedikit lebih sporty untuk memperbaiki handling dari si mobil ini.
Mungkin di sini banyak stiker, mohon maaf, dan sedikit kotor juga karena di sini musim hujan, jadi ya sangat percuma ya. Nah, balik lagi ke kelebihan dan kekurangan dari si mobil Avanza ini. Dari mulai segi belakangnya, menurut gue sih nggak ada komplain ya, karena desainnya cukup lumayan lebih bagus ya daripada versi sebelumnya. Walaupun segi perubahannya pun lagi-lagi tidak ada yang jauh berbeda gitu loh guys. Di sini itu kalian udah mendapatkan penghangat kaca, jika kalau misalkan berembun kalian bisa nyalakan supaya tidak berembun. Lalu di sini ada wiper, terus di sini ada lampu pengereman tambahan. Karena Avanza tipe Veloz di sini itu udah menggunakan kamera guys. Kelebihan dari si mobil Avanza yang bertipe Veloz 1500. Lalu dari segi parking sensor di sini ada 2 titik, hanya 2 titik, tidak lebih. Tapi ini cukup lah untuk kalau misalkan kalian memarkirkan mobil ini di area sempit. Nah, untuk selanjutnya kekurangan dan kelebihan dari si mobil ini di bagian ron kedua nih guys. Dari misalkan kalian penumpang yang disupirin gitu loh ya, ini cukup lumayan nyaman karena si bangkunya ini bisa diatur rebahannya nih guys. Nah, kita itu bisa lebih santai dan bisa menikmati perjalanan. Nah, lalu dari segi kenyamanannya pun ini bisa diukur dari kejauhan legroomnya nih guys. Legroomnya ini lumayan cukup jauh, gua tingginya 175 cm. Lalu dari segi material joknya dia udah dilapisi dengan kulit. Sebenarnya ini option ya, dari misalkan kalian belinya bisa ditambahkan ataupun tidak, kalau nggak salah seperti itu. Dari segi penyimpanannya juga di sini adalah suatu kelebihan dari si Avanza ini. Kelebihannya itu adalah kompatibel dari si penyimpanannya ini cukup lumayan banyak guys. Yang pertama di sini ke folder. Di sini untuk menyimpan minuman ada 3. Terus di sini ada seatbelt pocket, menyimpan dokumen-dokumen atau kertas atau apapun. Lalu di sini ada penyimpanan juga nih guys. Lalu di bagian pengemudi juga ada di seatbelt pocket. Lalu di sininya pun sama yang di sebelah kirinya nih guys. Untuk di bagian belakang baris kedua ini dia udah menggunakan double blower AC nih guys. Jadi kalian di belakang tidak sampai kepanasan. Di sini ada monitor ya yang tersambung di head unit depan. Misalkan kalian di bagian belakang ini itu diisi oleh 3 orang, dia udah mendapatkan headrest untuk melindungi cedera kepala dan leher guys. Jadi untuk posisinya lumayan cukup nyaman, walaupun di bawahnya ini ada tunneling untuk gardan guys. Oke, di bagian belakang sudah, kita langsung ke area pengemudi. Duduk di pengemudi dari si mobil Avanza ini, kesan pertama joknya tinggi guys. Dan untuk dari segi desain interior, lagi-lagi mungkin ini suatu kelemahan dari si Avanza ya. Dari pertama facelift terakhir di 2020, dia pun masih mengusung dashboard yang seperti ini gitu loh guys ya, monoton banget. Nah, lalu dari segi interiornya gue bisa cukup ya lumayan suka, karena Avanza Veloz ini dia full black, bikin mobil ini sangat elegan gitu. Nah, lalu dari segi setirnya ini dia karena bertipe Avanza Veloz, dia sudah dilapisi oleh kulit. Lalu di sini ada untuk mengatur head unitnya, untuk volume dan next. Terus di sini ada mode-modenya. Nah, lalu dari segi speedometer di sini nggak banyak juga perubahannya. Nah, lalu dari kelebihan dari si mobil ini yang gua suka itu adalah fitur yang ditambahkan yang tadi kita sebut di area mesin. Dia udah menggunakan sistem pengereman ABS dan EBD. Lalu dari segi pengamanan mobilnya dia udah menggunakan immobilizer. Jadi kalau misalkan kalian di kuncinya digandakan ataupun pakai menggunakan dicongkel menggunakan kunci T, dia nggak akan hidup walaupun si instrumennya menyala
tapi si mesinnya nggak akan menyala. AC-nya masih seperti knop ini ya, kompor gas ataupun mesin cuci. Tapi untuk tahun yang sekarang 2021 ini si AC-nya udah mulai digital guys. Nah untuk dari head unitnya sangat biasa saja, basic, cuma ada Bluetooth, AUX, terus USB, sangat basic sekali untuk mobil harga low MPV. Nah lagi-lagi kita ngomongin di area depannya ini tempat penyimpanan yang sangat luar biasa. Menurut gue lumayan banyak ya untuk kalian yang menyimpan minuman ataupun menyimpan barang-barang. Di sini tuh sangat banyak guys. Nah lalu di sini ada laci penyimpanan tertutup ya, yang walaupun ini tidak terlalu besar namun cukup lah. Nah di sini pun ada, lalu di sini ada juga guys. Jadi mobil Avanza ini cukup banyak penyimpanan dan bikin pengemudi dan penumpang tidak kewalahan untuk menyimpan barang. Mesin, nah untuk dari segi mesinnya ini tadi kita bilang sudah di depan itu emang cukup lumayan, tidak ada komplain soal tenaga. Dia empty hearts and neon lights, they're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly, and I'll tell myself it's fine to be